Dalam sabda Tuhan hari ini, salib adalah sintesis dari kisah kasih Yesus. Kasih tanpa batas ukuran. Kasih yang berani, tidak takut kalah, yang tetap setia dan tak memperdaya. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 4 September. Hari Minggu biasa, pekan ke-23. Hari ini kita juga memulai Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Pandanglah anak-anak kesayangan-Mu dengan rela hati, supaya semua orang yang percaya pada Kristus memperoleh kebebasan sejati serta warisan abadi. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 14 ayat 25 sampai 33. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab, siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran belanja? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihatnya itu akan mengejek dengan berkata, 'Orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikan.' Atau, raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jikalau tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus menyampaikan syarat-syarat untuk bisa menjadi murid-muridnya. Syarat yang pertama, bagi orang yang mau mengikuti Yesus memang tidak mudah dicerna dengan baik. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan,
bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Yesus dengan mengatakan hal ini tidak bermaksud mengadakan satu kompetisi afektif, satu persaingan dalam hubungan persaudaraan dalam diri para pengikutnya. Yesus tahu bahwa tidak mudah menang dalam perlombaan rasa perasaan yang intim semacam ini. Jika bukan para kudus santo dan santa, banyak orang lebih memilih kepentingan keluarga yang konkret daripada kebutuhan gereja yang mendesak sekalipun. Yesus tidak meminta sesuatu yang kontradiktif dari para muridnya. Panggilan mengikuti Yesus tidaklah bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab untuk menghormati ayah dan ibu. Karena dia tidak datang untuk meniadakan hukum, melainkan menggenapinya. Oleh karena itu, ungkapan Yesus dalam sabda Tuhan hari ini bukan mengajarkan satu kebencian kepada orang tua, kepada pasangan hidup, kepada anak-anak, saudara-saudari dan keluarga dekat. Melainkan satu prioritas dalam skala hubungan antar manusia yang baru. Yesus menawarkan satu cara hidup baru yang harganya senilai dengan pengorbanan kasih yang layaknya terjadi dalam relasi atau hubungan kekeluargaan. Dalam konteks panggilan Yesus, membenci berarti mencintai lebih. Jadi yang diajarkan bukan satu kebencian atau sikap permusuhan. Satu sikap kurang cinta kasih juga tidak. Melainkan satu cara mengasihi yang lebih. Yang dipersoalkan di sini bukan satu pengurangan, melainkan satu kelebihan. Yesus tidak mau membatasi, bahkan mengurangi kasih yang ada di antara manusia, melainkan menambahkan sesuatu yang lebih lagi. Seorang murid Yesus adalah orang yang kasihnya kepada keluarga meluas dengan begitu indah dan semakin mendalam. Buah kasih murid Yesus bukan satu pengurangan, tapi satu peningkatan, bukan eksklusif, melainkan inklusif. Merangkul semuanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, syarat yang kedua dalam jalan mengikuti Yesus sebagaimana diungkapkan dalam sabda Tuhan hari ini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Tidak bisa diartikan sesederhana kita melihat satu kesulitan yang tak dapat dihindari. Persoalan sehari-hari dalam keluarga, penyakit yang harus ditanggung, bahkan kematian sanak keluarga yang kita cintai. Pengorbanan tanpa dilandasi kasih yang bebas dan tanpa batas itu bukan salib yang harus dipikul murid Yesus. Dalam sabda Tuhan hari ini, salib adalah sintesis dari kisah kasih Yesus. Kasih tanpa batas ukuran. Kasih yang berani, tidak takut kalah. Yang tetap setia dan tak memperdaya. Para murid-muridnya, Yesus mau mengatakan, ambillah bagimu satu porsi penderitaan yang harus ditanggung kasih yang demikian. Jika tidak, maka engkau belum sungguh-sungguh mengasihi. Itulah salib. Atau dalam refleksi Ibu Teresa dari Kalkuta, yang bulan ini, tepatnya tanggal 5 September nanti, kita akan peringati 25 tahun wafatnya. Ibu Teresa merefleksikan pengalaman kasihnya kepada Tuhan Yesus. Inilah arti cinta yang sejati.
memberi sampai engkau merasa sakit. Mencintai sampai engkau merasa sakit. Itulah kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita semua. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua dipanggil untuk punya kasih yang bebas, kasih yang tanpa batas dalam hidup kita. Sehingga kita siap untuk menjadi murid-muridnya. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Bapa mengutus Yesus putranya, bawa selamat bagi dunia. Kita diutus Yesus sang guru, wartakan damai bagi sesama. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Tiada amal tanpa berkorban, tiada karya tanpa derita. Salib dipanggul, kurban ditanggung. Itulah nasib utusan Tuhan. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Benih yang jatuh di dalam tanah akan bertunas hingga berbuah. Kurbankan diri bagi sesama, akan membawa rahmat berlimpah. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.